muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan ini kita bersama-sama akan merenungkan secara singkat bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari Minggu biasa yang ke-19 tahun C ini. Dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Kebijaksanaan, ditekankan soal bagaimana masa pembebasan itu telah dinyatakan kepada nenek moyang bangsa Israel, di mana pada masa pembebasan itu keselamatan akan dialami oleh orang-orang yang cinta akan kebenaran, dan penghakiman akan dialami oleh orang-orang yang membenci kebenaran. Dalam bacaan kedua kita juga mendengar bagaimana nasihat yang diberikan kepada bangsa Israel. Penulis menekankan bahwa keselamatan diperoleh berkat iman yang teguh kepada Allah. Bahkan penulis kemudian memberikan sebuah contoh konkret yang dialami oleh nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham sendiri. Abraham memperoleh keselamatan berkat imannya yang teguh akan janji Allah. Bahkan ia rela mengorbankan apa saja kalau itu memang yang dikehendaki oleh Allah, sekalipun yang dikorbankan itu adalah putra tunggalnya sendiri. Karena ia percaya bahwa apa yang diminta oleh Allah adalah yang terbaik bagi dirinya. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas, kita mendengar semacam kumpulan perumpamaan di mana ada 3 perumpamaan yang kita dengarkan yang berbicara soal Tuhan dan hamba-hambanya. Tuhan di sini bisa diartikan sebagai Yesus dan hamba-hamba itu adalah para murid Yesus. Ada 2 pengertian yang mau ditekankan dari perumpamaan ini, yaitu pengertian pertama berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua, dan pengertian kedua berkaitan dengan saat kematian kita sebagai manusia. Yang ditekankan dari 2 pengertian ini adalah bahwa saat kedatangan Yesus yang kedua dan kematian kita sebagai manusia itu, kita tidak tahu kapan saatnya tiba. Maka di dalam menantikan saat itu tiba, kita harus selalu siap sedia. Kita harus selalu berjaga-jaga. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, benang merah yang dapat kita ambil dari bacaan-bacaan hari ini adalah bahwa dengan iman kita tidak perlu cemas atau takut. Dengan iman kita harus selalu siap sedia. Mengapa kita tidak perlu cemas atau takut? Karena Yesus sendiri dalam bacaan Injil hari ini mengatakan bahwa janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaannya. Artinya adalah bahwa kerajaan Allah itu sudah ada bagi kita. Kita sekarang harus menanti kapan saatnya kita masuk ke dalam kerajaan itu. Di dalam masa penantian, menunggu saatnya kita masuk ke dalam kerajaan Allah, kita tidak hanya duduk diam-diam saja, kita tidak hanya tidur-tidur saja, tetapi kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita harus aktif di dalam melakukan kebaikan. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh para pengikut Kristus di dalam masa penantian itu? Menurut saya, yang harus dilakukan adalah berdoa dan bekerja. Dengan berdoa, kita membangun relasi dan komunikasi dengan Allah, Sang Pemilik Kerajaan. Dengan bekerja, kita membangun relasi dan komunikasi dengan sesama yang ada di sekitar kita. Dalam membangun relasi atau komunikasi dengan Tuhan, kita dapat melakukannya dengan beberapa cara. Dengan berdoa secara pribadi maupun berdoa secara kelompok dengan anggota keluarga atau dengan orang-orang yang ada di sekitar kita.
dengan mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi, dan juga bisa dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda-sabda Tuhan. Yang berikut, dalam membangun relasi dan komunikasi dengan sesama, juga kita bisa melakukan dengan berbagai macam cara. Mendengarkan nasihat orang lain, mendengarkan masukan orang lain, rendah hati, tidak cepat marah, selalu mau menerima siapa saja, terbuka untuk menolong siapa saja, memaafkan, mengampuni, dan masih banyak lagi hal-hal baik yang perlu dan bisa kita lakukan terhadap sesama kita. Oleh karena itu, ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa kepada Tuhan, memohon bimbingan dan penyertaan Roh Kudus, serta bantuan doa Bunda Maria selalu menolong, agar kita dimampukan untuk membangun relasi dan komunikasi yang baik dengan Tuhan, dan membangun relasi dan komunikasi yang baik dengan sesama. Karena dengan demikian, kelak kita akan menikmati kebahagiaan dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati.